itu tadi Bang, seperti saya bilang, kalau untuk kepastian hukum ada, jelas aturannya. Tapi dari sisi keadilan itu tidak ada. Welcome to podcast Dikamer. Tapi aku pernah dengar dirimu kerja di salah satu tempat usaha jualan atau matahari atau apa? Pernah? Iya. Nah, waktu itu di 2019. Di 2019 saya mengakhiri magang saya gitu kan. Saya keluar. Nah, waktu itu masuknya ke salah satu perusahaan penjualan pakaian. Saya jadi SPB, Sales Promotion Boy. Nah, jadi waktu itu job desk saya ngelipat baju. Ketika ada orang yang datang ya, nyari apa ibu gitu. Nyariin size-nya. Berapa lama? Bertahan 1 tahun juga di situ, Bang. Nah, juga, ya. dari gaji itulah saya kumpulin untuk biaya sumpah saya. Berarti betul-betul mandiri ya. Betul-betul mandiri, Bang. Berarti sangat dihargailah posisi yang kita dapatkan sekarang ya. Bener, bukan hal yang mudah itu ya. Bukan. Karena begini, nggak semua orang bisa bertahan dalam titik itu. Contohnya begini, sebelum dirimu kerja di salah satu tempat penjualan baju itu kan udah sarjana hukum. Iya, benar, Bang. Banyak orang yang gengsi. Benar, Bang. Banyak orang bilang, sarjana hukum apa kerja ini? Karena dia gengsi nggak kerja apa-apa. Benar, itu Nggak dapat apa-apa kan gitu kan. Tapi dirimu bisa mematahkan ego itu sampai kerja di sana setahun mengumpulkan duit untuk mengejar cita-cita gitu. Jadi ada nggak pandangan-pandangan miring kawan-kawan seprofesi yang pernah sarjana hukum yang melihat dirimu kerja di situ? Kalau untuk pandangan miring waktu kerja situ nggak ada, Bang ya. Nah, cuman dari internal, Bang. Dari internal kawan-kawan di pekerjaan itu. Iya. Nah, internal ya memang gimana, Bang ya? Ibaratnya terlalu banyak omongan yang bilang, lihatlah itu percuma dia sarjana hukum. Ujung-ujungnya jadi SPB di sini gitu. Padahal nggak tahu ada tujuan kita ya. Iya, lebih baik ya kayak kita cuma SMA di sini aja katanya. Cuman ya saya berpikir ya sudahlah, saya bilang. Saya udah milih jalan saya harus nikmati konsekuensinya. Karena tidak ada proses yang tidak sakit, Bang. Iya. Sakitnya itu yang saya nikmati, Bang. Betul. Saya ngopi dulu, Bang ya. Ya, silakan. Merokok, ngopi, silakan. Karena proses mas aja cantik dipakai orang, ini pun dipakai orang bentuknya begini karena proses. Kalung diputar, kalung dihancurkan, dibakar biar jadi rapi, ya kan begitu. Oke. 2020 Iya. dirimu jadi pengacara. Udah banyak kasus yang kau tangani? Kasus variasi sih, Bang, udah beberapa banyak ada. Kasus yang paling lengket di pikiran, membebani pikiran? Yang membebani dalam apa, Bang? Dalam hal konteksnya? Begini, inilah kasus yang secara mental dirimu gimana mau aku bilang ya, kasus yang tersulit lah yang pernah kau rasakan, mengganggu mental. Contohnya begini, entah ada kasus pelecehan kau sangat sebenarnya kasihan sama korban, tapi karena profesi harus membantu, harus melindungi secara hukum pelaku. Ada? Kalau sampai sejauh ini, sewaktu itu ada pidana. Nah ya alhamdulillah waktu itu memang kalau dikategorikan dia salah, dia bersalah, Bang. Memang dia bersalah. Hanya saja kan kesalahannya itu tidak 100% di dia. Paling 10%. Kesalahan 263 pemalsuan surat. Pemalsuan surat. Nah, jadi ya ibaratnya dia ini cuman sebagai kurir lah, dia yang mengantarkan. Dan dia tidak mengetahui isi dalam amplop itu. Tiba-tiba dia ditarik. Tentunya kan saya berpikir ini orang memang harus dipertahankan haknya. Harus dipertahankan. Nah, banyak itu, Bang, mulai baca dari BAP,
dicari, ditarik dulu kan bang, keterangan ini dihubungkan sama yang ini kan bang. Nah, sampai akhirnya saya dapat benang merah. Nah, udah dapat benang merahnya. Nah, yang lebih kurang ajarnya sewaktu di persidangan itu, oknum itu mengatakan saya tidak pernah jumpa dengan dia. Padahal di keterangan BAP yang belum dicabutnya itu bang, dia menyatakan saya yang memanggil dia datang untuk menandatangani ini. Nah, memang di situ ya langsung tegas habis kan bang. Kok seperti itu? Ini belum Anda cabut, saya bilang. Setelah baru dia mengakui. Jadi bebas dia atau? Akhirnya putusannya dia cuman divonis itu setelah dikurangi masa tahanan bang ya. Hanya seminggu aja lagi. Tuntutannya? Tuntutannya 1 tahun. Wow, itu luar biasa. Iya. Suka kaya dia. Orang kaya nggak? Enggak, sederhana bang. Terima honor? Waktu itu kebetulan ini kasus yang profit. Kasus yang nggak profit pun ada waktu itu narkotika. Narkotika itu nggak profit. Orang tuanya itu dia nggak bekerja. Itulah waktu menghadirkan persidangan memang ya posisinya salah. Cuman kan kita berpikir dia punya istri, masih punya anak, dia menghidupi orang tuanya. Memang kalau di mata hukum ya apa yang dilakukannya itu salah. Cuman kalau dia nanti terlalu lama di dalam, bagaimana dengan anaknya yang masih kecil? Dia punya istri. Karena karena kita pengacara ini bukan membela tindakannya kan, hak hukumnya untuk melindungi anak-anaknya, memberi nafkah anaknya sebagai kepala rumah tangga kan gitu kan. Karena memang banyak orang yang salah penafsiran. Benar. Ketika kita membela pengguna narkoba, dikira kita mendukung pemakaian narkoba kan. Padahal kita membantu hak-hak hukumnya, hanya membackup hak hukum, jangan sampai terjadi pelanggaran dikangkangi hak hukumnya kan begitu banyak gitu orang ini, apalagi kasus pembunuhan kan, ini udah tahu pengacara salah kenapa dibantu ya. Kalau dia bersalah silakan hukum, tapi tolonglah hak hukumnya apa yang meringankan, itu yang mau kita beri perjuangan, kita berikan pandangan kepada majelis kan begitu. Karena kalau nggak ada kita kacau. Benar. Ya kacau. Kalau semua hukuman ditegakkan tanpa hati nurani, tanpa melihat hak hukum dari tersangka, terdakwa, itu udah kacau lah. Anaknya siapa bertanggung jawab? Benar. Ya kan? Siapa bertanggung jawab? Istrinya siapa bertanggung jawab? Benar. Jadi dua mereka ini yang akan menjadi bumerang buat orang yang memutuskan. Benar. Kalau sampai teraniaya kan begitu. Benar. Ya silakan hukum, tapi dengan cara kemanusiaan lah begitu. Karena banyak orang yang berkomentar karena nggak terjadi sama dia. Benar. Ini pengacara bela, coba keluarga dia yang kita bela, dewa kita dibilang. Karena posisi pengacara itu satu dewa satu hantu. Benar, satu dewa satu hantu. Iya. Betul. Kalau dewa ketika kita membela keluarganya atau dia, kalau hantu kita ketika kita membela lawan dia. Hantu gitu. Pengacara kucing ini kan udah salah dibela lagi gitu. Itu makanya tergantung lah. Jadi ya kita pengacara udah siap mental untuk hal itu. Benar bang. Tapi sampai sekarang komunikasi sama orang tua yang tadi masih bagus, masih sering komunikasi. Yang mana? Yang Probono tadi. Narkoba itu. Iya. Ya karena begini ya. Ketika kita membantu orang dengan ikhlas, akan diingat. Bener bang. Beda kalau kita ada honor sama nggak ada honor. Benar. Beda perlakuannya. Benar bang. Yang nggak ada honor kan lebih dekat. Benar. Ya kan? Kalau ada honor kan udah kelunasi. Udah kelunasi. Nah perusahaan benar-benar aku. Betul bang. Kan gitu. Apa urusan aku sosok baik amamu kan aku bayar. Benar itu bang. Kalau yang gratis, Pak, gimana kabarnya? Ini saya lagi masak goreng pisang, mau nggak dikirim? Iya benar. Kalau yang ibu ini kebetulan dia itu rumahnya kan di pinggiran laut bang. Jadi nelayan-nelayan itu pada deket kan sama dia kan. Nah, pernah dia mau ngirimin saya ikan bang, bisa dipeluk bang ikan. Oh besar kali ya? Iya bang. Saya bilang enggak bu, nggak apa-apa. Saya bilang. Karena kalau saya punya waktu saya main ke sana. Iya karena gitu istilahnya seperti yang gue bilang ada kedekatan emosional. Benar, bukan hanya sebatas bisnis. Benar. Oke, selanjutnya dirimu kan udah jadi pengacara dan masih muda. Ini kan pengacara, ini rahasia umum, banyak godaan di kita. Benar bang, benar. Banyak godaan di kita.
Contohnya lah, apalagi kasus perceraian, ya kan, yang kalau klien kita masih muda, kan rata-rata di Batam ini umur 30 ke bawah banyak kali yang cerai. Banyak karena masalah ekonomi kah atau kekerasan dalam rumah tangga kah. Ketika kita membela mereka di persidangan, seperti yang ku katakan tadi, kita dianggap dewa bagi mereka. Di situ banyak godaan. Betul, Bang. Bagaimana yang kau rasakan, banyak nggak? Apalagi kau kan muda. Kalau kayak aku kan godaan mungkin ada, tapi ada yang kupikirkan keluarga. Kau kan belum ada, masih single. Gimana? Jadi terkait godaan pernah Bang, beberapa kali ada. Memang sering. Nah, waktu itu saya pernah megang perkara cerai. Klien saya umurnya 19 tahun. Oh. Ini seriusan Bang. Iya. Saya di pihak perempuan. 19 tahun Bang. Muda. Oh, merokok dulu, oke, surga ini. Minum dulu Bang. 19 tahun Bang. Muda kali mau cerai. Jadi nikah dia umur 16 lah ya? Iya. Terus? 19 tahun dia menikah. Nah, itu memang banyak godaannya Bang. Sering jumpa. Kadang nanti kalau misalnya siang nih kan Bang, telepon, abang di mana katanya. Kalau saya kan nggak panggil bapak Bang, abang gitu. Iya. Karena masih sumuran kan. Masih seumuran kayak kan Bang, pikirnya kan. Abang di mana katanya. Di sini. Ada waktu nggak katanya. Kenapa? Saya bilang. Saya mau diskusi sebentar katanya. Kalau kan perkara masih jalan, itu nanti aja saya bilang. Nggak apa-apa, memang ada yang mau disampaikan. Ya sudah, saya di sini. Nah, datang sekalian makan siang, bawa temennya dia Bang. Temennya cantik lagi dong dari saya kan. Cantik lagi temennya. Nah, cuman ya itu, saya selalu membatasi diri saya Bang, antara pekerjaan dengan ya hubungan pribadi. Seandainya kalau dia udah masuk ke ranah pribadi, saya cut. Saya selalu membatasi diri. Enggak, istilahnya ya jangan sampai istilahnya kalau kita memasukkan kita ke pribadi kita bisa jadi berantakan. Bener Bang, bener. Jadi berantakan, honor nggak berjalan, cinta pula kan jadi repot kan. Jadi masalah itu Bang. Jadi masalah kan. Gere-gerean gitu. Dia sering digoda Bang. Bener Bang. Sering digoda. Pernah nggak terceplos? Terceplosnya gimana? Terceplosnya istilahnya jadi bawa perasaan. Kalau saya enggak Bang. Itu tadi ketika saya ngerasa dia udah mulai memasuki ranah pribadi, saya langsung cut. Mungkin nggak cantik kali dia. Bersih sih Atau Bang. nggak kaya? Cantik Bang. Kaya nggak? Kaya kan relatif Bang. Ya kaya relatif. Tapi kalau sekiranya kaya dia punya mobil, kaya udah katakan berikan kaya. Kalau yang saya tahu sih dia udah punya rumah sendiri di Dia sini. punya rumah sendiri. Dia nggak tergoda juga. Enggak Bang. Cantik. Cantik, dibilang cantik Bang. Putih, Hebat, Bang. bersih. Apalagi masih single, jago. masih single bisa tidak tergoda dengan hal-hal itu, keren. Jadi udah punya pacar sekarang ini. Kalau sekarang ya lagi menjalin hubungan ya. Ada beberapa pasangan. 3, 4, 5. Enggak, satu cuma. Satu yang ketahuan. Enggak lah Bang. Kalau satu ketahuan gawat itu Bang. Ada berapa lagi yang belum ketahuan gitu kan? Oh, ada satu ya. Ada satu. Jadi ada rencana mau nikah? Kalau dibuka di sini Bang ya? Rumit lah Bang. Sedikit rumit gitu. Banyak masih jadi perdebatan yang panjang. Sama yang pacar sekarang? Iya. Beda agama? Ya kira-kira seperti itu Pak. Macam ada lagu. Oh, iya. Lagu apa? Sampaikan kepada Tuhanmu. Bolehkah apa? Iya. Kenapa sama yang beda agama? Kenapa? Nyaman Bang. Nyaman. Dia lebih memahami karakterku. Dia mampu ngimbangi aku. Jadi sederhananya dia tahu cara meredam amarahku. Gitu. Biasanya kan banyak perempuan di luar tuh kita marah dia ikut ikutan marah Bang. Hancur lah bro. Kita ngomong 1 dijawabnya 1000. Ada pula kembaliannya kan Bang. Iya. Itu yang repot itu Bang. Iya. Berarti dia yang lebih membuat dirimu
apa adanya. Iya, lebih apa adanya aja bang. Iya, ketika marah ya marah aja. Iya, marah ya marah aja, nanti dia mampu lah untuk meredam itu bang. Jadi istilahnya tidak jadi topeng kan? Iya betul, Karena jadi topeng ini capek. capek bener bang. Capek karena kita jadi orang lain yang sifat kita sebenarnya pemarah tapi pura-pura tak jadi pemarah, gitu. Capek. Iya bener bang, Terakhir meledak, hancur semua. Jadi karena itu beda agama itu. Iya. Orang tua datang. Orang tua tahu, kalau orang tua udah tahu, udah cerita sama orang tua, ya cuman orang tua bilang berpikir dalam tenang aja dulu, itu aja pesannya. Agak repot ini ya. Berat ini bang. Udah berapa lama? Hampir setahun. Lama juga itu ya. Dia nengok dirimu karena pengacara apa enggak? Enggak, waktu itu saya masih jatuh-jatuhnya itu bang. Jatuh-jatuh. Saya kan habis kontrak dari perusahaan tadi, sumpah, kemudian ya jalan pengacara itu kan nggak gampang bang. Iya. Itu sampai waktu itu saya di kamar kos ngeliatin toga saya berpikir ya, udah tepat belum jalan yang saya ambil ini? Saya merenung itu, udah tepat belum? Bahkan ya mau bayar kos pun susah bang. Iya. Terus terang saya bilang bang, mau bayar kos pun susah. Nah untungnya waktu itu saya tipe orang yang selalu ketika ada uang saya selalu menginvestkan, contohnya seperti emas berbentuk cincin atau apa kan bang. Sampai saya jual itu, saya bayarin kos saya. Sekarang di kantor siapa? Sekarang, nah waktu itu bang, saya cerita dikit bang ya. Saya berangkat dari perkumpulan bantuan hukum. Nah, kalau kita sama pengacara kan tahu kan bang, yang namanya bantuan hukum ya pasti pro bono gitu. Saya perbanyak bantu orang sampai akhirnya saya sekarang di kantor Edelweiss. Sampai di situ. Sampai di situ. Sampai sekarang. Dari Maret tadi ya. Siapa pimpinannya? Pimpinan situ Dr. Alwan. Ya. Iya. Dosen juga. Beliau dosen, saksi ahli pidana. Wis. Nyaman di sana? Di sana nyaman. Berapa orang kalian? Di sana kami ada saya 3 anggotanya. 3 anggotanya. Yang- Kantornya di mana? Yang sudah mengacara bang ya. Iya. Ya kantornya di Tiban, Ruko Gajah Mada. Tiban. Aku Gajah Mada. Ruko Gajah Mada di situ kantornya bang. Bisa nggak dipaksa hadir itu Pak dosen di sini? Kita hadirkan ke sini bang. Iya. Boleh? Udah aku minta itu terus. Susah kali ke arah barang itu. Iya, aku mau nanya tentang dia kan beliau dokter, jadi aku banyak mau belajar tentang hukum sama beliau. Sekarang aku mau tanya dirimu, kalau bisa jawab, dijawab, kalau tidak, tidak juga. Kenapa artis? Kan dirimu kan 11-12 lah sama Pak Dokter. Amin. Kan? Mudah-mudahan bang. Kenapa artis? Ini kan bicara narkoba kita. Iya. Ditangkap narkoba, selalu rehab. Selalu rehab bang. Saya coba jawab bang ya. Mungkin kalau ada kekeliruan kan, saya kan masih belajar nih, masih junior abang nih. Kekeliruan. Kalau dalam pasal di Undang-Undang Narkotika, rehabilitas itu kan tepatnya di pasal 127. Nah, kemudian kita lihat lagi di pengaturan terkait restoratif justice. Nah, di situ kan kalau untuk narkoba ada kita lihat bahwasanya untuk klasifikasi sabu-sabu yang tertangkap tangan di bawah 0,5 gram. Nah, maka kan seharusnya berlakulah pasal 127 itu. Tapi kan pada faktanya masyarakat awam itu kan lebih banyak diarahkan ke lapas. Ya kan, Bang? Berbeda hal dengan ya ibaratnya ada pangkat lah gitu kan, Bang. Kalau dari sisi hukum saya berpandangan ya untuk kepastian hukum itu sebenarnya ada. Tapi dari sisi keadilan itu tidak ada, Bang. Jadi seolah pasal 127 ini udah tidak menutup kemungkinan dan sudah menjadi rahasia umum, Bang. Itu pasal titipan. Itu pasal titipan. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita gencar-gencar mengadakan restoratif justice, tapi tidak dilaksanakan. Nah, kemudian kenapa hanya orang-orang tertentu yang bisa dilakukan restoratif justice? Itu kan menjadi pertanyaan itu, Bang. Sementara pengaturan undang-undang udah jelas. 127 ini berlaku. Kita lihat kembali RJ-nya. Asesmennya harus didaftarkan juga. Kenapa tidak dibantu? Sekarang kita berpikir
di penjara-penjara kita ini terlalu banyak narapidana itu yang kasus narkotika. Itu kan membludak, Bang. Iya. Tapi berbeda dengan pengaturan yang di Belanda terbaru. Nah, makanya ketika ada RKUHP saya mendukung, Bang. Saya mendukung RKUHP ya, meskipun ada beberapa kawan-kawan di luar, kawan-kawan kita mahasiswa melakukan demo sana sini ya kan, Bang. Nah, tapi saya terus terang saya mendukung. Karena saya benar-benar mengadopsi dari prinsip Prof. Sacipto Raharjo, keadilan hukum yang progresif. Nah, saya kebetulan kemarin diajarin sama Pak Dokter juga, hukum berkeadilan progresif. Nah, artinya di Belanda itu sudah ada istilahnya ketika seorang nenek mencuri pisang, contoh kemarin kan, Bang. Di Belanda itu ya meskipun ada pengaturannya, tapi akan berhak untuk membebaskan dia. Karena keyakinan tadi. Nah, di Indonesia itu belum ada RKUHP tersebut. Yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa artis atau orang ternama ketika terjerat narkoba direhab tadi berapa gram rehab? 0,5 gram. 0, DRJ-nya, Bang. iya, 0,5 5. itu pasal berapa yang ngatur? Itu di pengaturan restoratif justice itu. Ya. Lewat dari situ Berarti barulah dia dipidanakan. Yang menjadi pertanyaan berarti ketidakadilan itu yang ada ya. Menjadi pertanyaan, pihak-pihak yang ternama seperti artis itu kan lebih kebanyakan untuk mengkonsumsi, tapi kenapa digunakan rehab? Sedangkan masyarakat biasa umum yang gak ada apa-apa, yang bahkan di bawah yang ditentukan 0,5 tadi. Iya. Nah, di bawah itu langsung. Nah, itu tadi, Bang, seperti saya bilang, kalau untuk kepastian hukum ada, jelas aturannya. Tapi dari sisi keadilan itu tidak ada. Seharusnya sama. Padahal kan sudah jelas kepastian hukum. Nah, bahkan ya patut diduga ya pasal yang untuk menentukan seseorang itu menjadi pasal titipan. Ya. Jadi berarti setuju enggak Pak Yayan ini dengan ya banyak mungkin kita lihat informasi yang mengatakan bahwasannya hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Saya sepakat. Penerapan dari adagium kesetaraan di mata hukum itu tidak ada, Bang. Hanya sebuah teori, isapan jempol belaka aja itu. Teori aja ya. Memang udah kita rasakan, kita kadang memang istilahnya keadilan itu ya seperti tadi cerita tentang nenek tadi, dia kan mencuri hanya untuk makan, bukan untuk bisnis. Sedangkan orang yang mencuri untuk bisnis ringan hukumannya. Benar, Bang. Ya kan? Untuk makan seharusnya negara yang bertanggung jawab untuk kepada masyarakatnya. Kalau nggak makan ya itu kegagalan negara. Benar, Bang. Nah, tapi kenapa yang dihukum itulah ya ketidakadilan. Tapi kenapa dewi keadilan di setiap hukum itu tutup matanya? Tutup mata. Ya itulah dari equality before the law, Bang. Jadi kita nggak bisa ngelihat siapa ini. Kita tutup. Mau dia dari atasan, mau dia dari bawahan, tertutuplah matanya untuk mengadili itu, Bang. Berarti harus sesuai dengan undang-undang. Seharusnya. Bukan sesuai dengan keyakinan. Seharusnya, Bang. Ya, seharusnya dibuka aja kan. Kalau ditutup matanya lebih bagus menurut saya. Karena lebih bagus dibuka. Kalau matanya ditutup, dia hanya melalui pendengaran. Kronologisnya seperti ini, tindakan perlakuan dia seperti ini. Nah, maka dia nggak tahu lagi, Bang, sebenarnya siapa orang ini. Karena itu membuat bahwasanya orang-orang yang seharusnya tidak dihukum menjadi dihukum. Contohnya kalau dia dibuka matanya, dia akan melihat, bukan hanya mendengar, melihat keadaan sebenarnya. Kalau dibuka khawatirnya dia tahu, Bang, oh ini pejabat ternyata. Iya. Tapi kalau ditutup dia nggak lihat ini masyarakat ini. Kan jelas, Bang. Diberitahukanlah dia bahwasanya pelaku berusia sekian. Sama juga pejabat. Diberitakan dia menjabat sebagai korupsi lah contohnya. Iya. Dia menjabat sebagai ini. Menjabat sebagai ini, perlakuannya seperti ini. Nah, undang-undang pengaturan korupsi itu kan jelas, Bang. Hukumannya sekian. Dia kan mengaturnya khusus. Nah, kalau berbicara tentang korupsi, yang saya sangat sayangkan
kenapa di undang-undang korupsi itu disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum mati apabila negara dalam keadaan terancam. Terancam gimana ya? Sudah tolak ukurnya. Nah, makanya itu Bang. Ya, gimana terancam ya? Apakah negara dalam keadaan krisis ekonomi mungkin? Soalnya kita dari 98 sampai sekarang Iya, kayak krisis ngutang, krisis ekonomi, utang krisis terus. utang, Iya. iya kan? Krisis juga kan? Krisis, tapi pelaku tindak pidana korupsi sampai sekarang masih menikmati dalam sel. Kayaknya dia undang-undang yang dibuat itu undang-undang apa tadi, korupsi ya? Iya. Yang dibuat itu mungkin hanya angin segar buat orang yang mendengarnya, hanya menggarisbawahi hukuman mati. Iya. Tapi tidak kalau Iya. Negara dalam keadaan terancam. Nah, itu hanya dia, Bang. fokus hukuman mati. Oh ya, udah bisa korupsi hukuman mati. Pas ditanya masyarakat, kenapa dia nggak dihukum mati? Nggak dalam genting Negara kita. iya nggak genting. Nah, makanya yang saya pelajari itu Bang, dalam penafsiran pasar itu perlu dilihat apakah ini akumulatif ataupun alternatif. Apabila terpenuhi satu ya bisa masuk. Tapi kalau akumulatif kan kayak gitu Bang, hukuman mati apabila Kan masih ada Iya. itunya ya kan. Jadi kalau orang teriak-teriak kan ada undang-undang yang hukuman mati, lihat dulu apabilanya. Iya, lihat dulu apabila. Apabila ada krisis tidak kan kita krisis, mana ada kita krisis. Sudah presiden kita masih terbang ke sana ke sini. Iya, benar. Berarti masih aman. Krisis kalau dibilang entah ekonomi, itu kan kita bicara tentang ekonomi. Kalau krisis dengan keamanan negara, Iya, benar. nggak ada. Nggak ada. Tapi kan hanya apabila negara dalam keadaan terancam. Terancam apa itu? Terancam apa? Itu yang nggak jelas ya kan. Nggak jelas. Jadi angin segar aja ya, Angin segar. yang membuat orang terlelap, tertidur dan tak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah pasti ya kan. Iya, seolah-olah pasti. Karena kalau udah kena angin segar, kita macam di pantai, ya kita nggak ngurusi apa-apa lagi. Udah ngantuk aja kita. Ngantuk aja pokoknya. Sekarang udah kita baca hukuman mati, udah ada pasti itu Udah hukuman ada. mati. Kalau nggak ada Apabila. Iya. Oke, terima kasih buat Pak dosen. Enak bicara sama orang pintar. Enggak lah Bang, masih belajar Bang. Ya semua orang belajar. Semua orang belajar. Dari kita lahir belajar berjalan, dari kita berjalan belajar makan, dari kita belajar makan kita belajar di sekolah, dari sekolah kita belajar kuliah kita belajar untuk mendidik anak, Benar. punya anak belajar kita untuk menyekolahkan dia, ya semua kita belajar. Jadi istilahnya ya, tapi kan kalau belajar itu kan ada hasilnya, seperti ini kan nyambung Iya Bang. hasilnya. Makanya aku pingin juga Pak Dokter hadir di sini biar lebih enak. Bisa nanti kau apakan lah dulu. Kita soundingkan dulu. Oh iya, kau paksa dulu. Pilih mana Pak Dokter? Saya hadir atau saya keluar dari sini? Oh. atau kita jemput paksa. Ada coba paksa. Surat somasi dulu ya kan. Oke. Sukses terus buat karirnya. Amin Bang. Biar sama-sama Iya. sukses kan Bang, kayak Abang sekarang. Belum sukses, lagi tahap ya kan? Menuju sukses. Iya, menuju, dan sukses juga hubungan asmaranya. Jadi kalau udah jadi S2 berarti nggak dosen Pengganti lagi. Iya, amin, mudah-mudahan. Ya kan udah langsung dosennya. Tapi ya tetaplah pada pendirian, tetap humble Iya, orangnya, karena semakin tinggi pohon itu semakin ngeri Iya, betul. anginnya gitu. Semakin tinggi pohon semakin, yang harus kita lakukan adalah akarnya yang kita perkuat supaya ketika buahnya angin, akarnya itu apa? Ibadah. Sayangi orang tua. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Siap.